Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita belajar bersama mengenai materi aljabar elementer ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan eksponen. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan eksponen. Kalau kemarin persamaan berarti notasi antara ruas kiri dan kanan penghubungnya adalah sama dengan, kalau sekarang pertidaksamaan berarti tanda ini ya pertidaksamaan ya, seperti ini bisa begini atau tidak pakai sama dengan, ya lebih kecil lebih besar. Seperti itu. Nah, kita masih masuk di pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen. Nah, ya kita tahu eksponen bentuknya A pangkat eksponen ya, suatu fungsi begitu, fx atau gx ya. Perbedaannya ketika persamaan dan pertidaksamaan adalah notasinya di sini, penghubungnya. Di sini juga A, sini gx ya. Atau begini notasi pertidaksamaannya, atau seperti ini ya. Perbedaannya yang dua di atas dia menggunakan sama dengan, yang di bawah tidak menggunakan sama dengan. Seperti itu. Nah, untuk bilangan pokoknya atau A-nya ini terbagi menjadi dua. Ya, seperti misalnya kalau bilangan pokoknya itu adalah 1, 2, atau negatif 1, atau 3 ya. Nah, ini bilangan-bilangan bulat. Bagaimana kalau nilai A-nya itu adalah kayak setengah, 2/3 ya, bentuknya pecahan. Nah, makanya ada dua jenis dibagi menjadi dua. Ya. Kalau A-nya antara ini, ya enggak? Dan yang satunya lagi adalah A-nya lebih dari 1. Ya, kita 1 enggak pakai karena 1 dipangkatkan berapapun juga hasilnya tetap 1 ya. Makanya di sini tidak ada notasi sama dengannya. Oke, seperti itu kita akan membahas yang awal dulu, yang I1, yang ini dulu. Bagaimana menentukan suatu solusi dari pertidaksamaan eksponen dengan bilangan pokok A tadi antara 0 dan 1. Jadi dia berupa bilangan pecahan. Oke, kita pakai yang I1 dulu ya bentuknya. Kita pakai I1 dulu, saya hapus I1 dulu. Oke. Nah, yang pertama bentuknya adalah A di antara 0 dan 1. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, untuk bilangan pokok antara 0 dan 1 ini ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis, yaitu ini A pangkat fx, kemudian lebih besar sama dengan A pangkat gx. Oke, maka solusinya saya beri notasi seperti ini ya, atau supaya kalau misalnya tidak bingung kita tuliskan saja nggak apa-apa. Solusinya adalah, karena bilangan pokoknya sudah lama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka cukup kita gunakan pertidaksamaannya pada fx dan gx-nya. Tetapi karena nilai A ini di antara 0 sampai 1, berarti kan dia pecahan ya. Maka ini tandanya yang tadinya lebih besar berubah atau dibalik menjadi lebih kecil sama dengan ya. Jadi kalian perhatikan ketika A-nya antara 0 sampai 1 ya, setengah pangkat berapa, sepertiga pangkat berapa, fx misalnya x plus 1 gini, 2x begitu. Nah, maka solusinya adalah fx kebalikan dari notasi pertidaksamaan di pertidaksamaan eksponen tersebut ya. Ini lebih dari sama dengan, berarti di sini kurang dari sama dengan. Bentuk yang kedua, kalau dihilangkan sama dengannya ya sama saja ya, yang penting adalah kebalikan dari pertidaksamaannya, notasinya. Di sini lebih dari, berarti saya punya fx solusinya adalah kurang dari gx. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, fx kalau misalnya kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka solusinya adalah fx lebih besar dari sama dengan gx. Nah, yang keempat, kalau sama dengannya kita hilangkan,
menjadi begini, maka solusinya adalah fx lebih dari gx. Gx. Nah, seperti ini ya. Jadi perlu diingat konsepnya ya. Ketika A-nya antara 0 sampai 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya adalah saya punya 25, 45 pangkat X lebih dari sama dengan 16. Ya. Nah, ini kita jawab. Maka tetap ya, ini tetap. Nah, di sini hanya 16. Nah, kita lihat di sini yang bentuk eksponen adalah 4/5 ya. 25 tidak. Maka saya akan mengalihkan kedua ruas, baik ruas kiri dengan ruas kanan dengan 1/25. 1/25. Maka di sini menjadi 4/5 eksponen lebih dari sama dengan 16/25. Nah, ternyata 16 dan 25 bukan bilangan yang biasa, ya istimewa. Ketika saya jabarkan 16 dan per 25 itu adalah 16 4 kuadrat dan 25 adalah 5 kuadrat. Oke. Maka di sini menjadi 4/5 pangkat X lebih dari sama dengan 4/5 pangkat 2. Oke, kita lihat bilangan pokoknya 4/5 ya. Berarti dia terletak antara 0 dan 1 ya. Karena dia terletak antara 0 dan 1, makanya ini solusinya cukup kita ini pangkatnya ya, fungsi pangkatnya. Nah, tetapi karena dia 0 sampai 1, maka notasi yang tadinya lebih dari sama dengan, dia berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, ini karena di sini hanya X, berarti cukup seperti ini. Jadi, solusinya adalah X kurang dari 2. X kurang dari sama dengan 2. Ya, nah sekarang bagaimana kalau misalnya yang kalau ini kan pangkatnya hanya X saja ya, bukan suatu ya persamaan sih, tapi sederhana sekali begitu. Karena kalau yang kita agak sedikit tidak sederhana ya, agak sedikit tidak sederhana. Oke, contoh yang kedua misalnya 27 pangkat 2X plus 1 kurang dari, begitu nggak pakai sama dengan 1/2/3 pangkat 3X min 2. Bentar, saya hapus. Ini 3X min 2. Oke. Nah, 1/2/3 dan 1/27. Oke, sip. Nah, ini kalian harus hafal bilangan berpangkat ya. 2 pangkat 8 misalnya 2 pangkat 5 itu berapa, 2 pangkat 6 itu berapa, 3 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 6 berapa. 4 pangkat 3 berapa ya? Itu 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini. Nah, ini kita lihat bahwa bilangan pokoknya tidak sama ya. 1/27, 1/2/3, sorry. Nah, makanya kita akan mengubah atau mengubah itu dia, bukan mengubah dia supaya bilangan pokoknya sama. Di sini 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Berarti saya bilang sepertiga, sepertiga di sini pangkat 3. Karena 1 dipangkatkan 3 ya tetap 1 gitu. Nah, ini gini, terus habis itu pangkat 2X plus 1 dari yang sini tadi. Notasinya tetap 2/3 itu adalah 3 pangkat berapa? 39 kali 3, 27. 27 kali 3. Nah, 2/3 berarti 3 pangkat 5. Ya kan? Nah, seperti ini. Berarti di sini 3X dikurangi 2. Oke, kita ini ya, kita kalikan di pangkatnya ini. Kita sederhanakan, 1/3 di sini menjadi 6X ditambah 1, 6X ditambah 3
6X ditambah 3 kurang dari sepertiga 15X dikurangi 10. Ya. Nah, kita lihat bilangan pokoknya sudah sama, maka solusinya adalah 6X ditambah 3 yang tadinya kurang dari, maka dia menjadi lebih dari 15X dikurangi 10. Oke, nah dari sini kita kurangi kedua ruas dengan yang X-nya mau saya tinggal di sini, berarti ya yang di sini yang sebelah kanan harus saya hilangkan X-nya, maka di sini saya kurangi dengan 15 ya. Saya kurangi dengan 15. Oke. Saya kurangi dengan 15, berarti di sini negatif 15X. Kemudian 3 di sini juga saya mau hilangkan, maka saya kurangi dengan 3. Nah, ini karena ruas kiri saya beri perlakuan seperti ini, maka ruas kanan juga saya beri perlakuan. Saya taruh bawahnya ya, dikurangi 15X dikurangi 3. Nah, yang ini menjadi ruas kanan. Oh, betul ya. Nah, ruas kanan yang saya taruh di sini tandanya dulu pertidaksamaan. Negatif 15 ditambah 6, negatif 9 ya. Betul ya? Oh, negatif 9X. Pelan, negatif 3 tambah 3, 0. Nah, kemudian ini 15X kurang 15 0, negatif 10, negatif 3, negatif 13. Ya. Saya kali kedua ruas, karena harus tersisa X, maka saya kali kedua ruas dengan negatif 1/9. Kalian masih ingat aturan di suatu pertidaksamaan ketika dia dikalikan kedua ruas dengan negatif, baik itu bilangan real, negatif bilangan real, maka notasi pertidaksamaannya itu jadi berbalik ya, kebalikannya. Maka di sini negatif 1/9 dikali negatif 9, maka dia menjadi X. Karena dia dikalikan negatif kedua ruasnya, maka dia terbalik atau kebalikan dari notasi pertidaksamaannya di sini menjadi yang kanan 13/9. Nah, berarti ini solusinya. Jadi, solusinya adalah X kurang dari 13/9. Oke, nanti setelah kalian mendengar penjelasan ini, saya akan berikan soal untuk yang seperti ini ya. Ini dulu ya. Yang untuk sorry. Untuk antara 0 dan 1 ya. Ya, yang pecahan. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu yang yang A-nya yang kedua ya, yang A-nya lebih dari 1. Jadi misalnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, kita nggak pakai negatif di sini, nggak masuk ya, nggak masuk sini. Oke, yang pertama sama dengan yang tadi yang kedua untuk antara 0 dan 1 ya. Kalau saya punya A, Fx lebih dari sama dengan A, Gx. Nah, ini solusinya berbeda dengan yang tadi. Kalau ini tetap ya notasinya, tetap notasinya ya Fx lebih dari sama dengan Gx ya. Ikut ya, karena A-nya positif lebih dari 1. Kemudian A, kalau kita nggak pakai sama dengannya, ya sama. Ya, tinggal dihilangi aja, dihilangkan aja sama dengannya. Ini lebih dari, sekarang kasus yang kurang dari, seperti ini ya. Maka solusinya ya sama dengan tadi yang nomor 1. Yang nomor 1 ini, Gx ya. Jadi tetap mengikuti notasi pertidaksamaan sesuai dengan soal untuk suatu bilangan pokok dari pertidaksamaan eksponen lebih dari 1. Nah, seperti ini. Ya, ini Gx ya. Maka solusinya adalah Fx kurang dari Gx. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya, supaya lebih kelihatan nanti seperti apa. Contoh yang pertama adalah 7 pangkat 3x plus 4. Nah, 7 jelas ya. Kurang dari 49 pangkat 2x plus 1. Nah, saya yakin kalian semua sudah bisa ya. Jawabnya
adalah sebelum kalian melanjutkan videonya ini, kalian bisa orat-oratan dulu. Jadi bisa mengasah ya, oh gimana gitu daripada kalian mendengarkan ini. Nanti mendengarkan ini sebagai kunci jawaban. Oh, benar nggak ya step yang saya lakukan? Seperti itu. Jadi jangan langsung nonton terus, nanti tidak bosan. Tapi ada contoh seperti ini dikerjakan, di pause dulu videonya, baru dikerjakan, kemudian kalau nemu hasilnya kita lihat, kemudian dilanjutkan videonya, dilihat benar nggak ya jawaban saya, seperti itu. Ya kita tahu kalau 49 adalah 7 kuadrat. Nah ini 2x plus 1 dari soal, maka kita kita sederhanakan ya, 2 berarti saya punya 7 pangkat 4x plus 2. Bilangan pokok dari kedua ruas pada pertidaksamaan eksponen sama, maka tinggal kita tentukan solusinya. Nah, karena bilangan pokoknya lebih dari 1, maka notasi pertidaksamaannya sama dengan soal. Oke, ini kedua ruas. Nah, ini mau saya yang sebelah kiri, mau saya sisakan X ya. Berarti di sini yang sebelah kanan harus hilang X-nya. Berarti otomatis di sini saya kurangi dengan 4X. Oke, 4X. Kemudian supaya 4-nya ini hilang, berarti saya kurangkan dengan 4. Ruas kiri diberi negatif 4, dikurangi 4X min 4, maka ruas kanan juga sama. Nah, maka menjadi saya pindah sini, negatif 4 ditambah 3x berarti negatif x. Negatif 4 tambah 4, 0. Kurang dari 4x dikurangi 4, 0. 2 dikurangi 4, berapa? Negatif 2. Nah, sama dengan kasus yang tadi ya, contoh yang pertama pada kasus bilangan pokoknya A-nya 0 antara 0 sama 1. Di sini negatif x, supaya negatif x-nya hilang, saya kalikan dengan 1. Negatif 1. Ketika dia dikalikan dengan negatif, baik itu bilangan pecahan, pokoknya negatif real ya, bilangan negatif real, maka maka notasi pertidaksamaannya berubah. Atau berbalik ya, atau kebalikannya. Nah ini, jadi solusinya adalah X lebih dari 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk pertidaksamaan eksponen di mana nilai bilangan pokoknya adalah lebih dari 1. Nah, sekarang yang kedua, saya minta kalian yang mengerjakan. Nah, seperti ini. 9. Nah, silakan kalian kerjakan dulu. Jika ada kesulitan, silakan menghubungi saya. Itu saja dulu untuk pertidaksamaan eksponen. Nanti kita lanjut di video selanjutnya tentang persamaan logaritma ya. Saya bagi 2 karena saya takut terlalu panjang videonya, jadi bikin ngantuk pasti kalau mendengarkan. Jadi kalau pendek-pendek itu malah lebih ringkas dan lebih paham. Seperti itu teman-teman, untuk yang nomor 2 ini dari contoh persamaan eksponen dengan nilai A atau nilai bilangan pokoknya lebih dari 1. Kalian kerjakan ya, 27 pangkat 5x dikurangi 11 lebih dari sama dengan 9 pangkat 3x ditambah 15. Oke, itu saja dulu dari saya pertidaksamaan eksponen. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.